kan partai politik tidak sempurna. Ada bolong-bolong, ada kekurangan yang harus diisi oleh relawan. Ya. Oleh karena itu tadi relawan juga menentukan. Bahkan hari ini, mohon maaf ya, relawan juga sudah dikasih posisi yang bagus. Dulu hanya komisaris misalkan. Seorang menteri sekarang ya. Di politik kan ada dua, Bang. Apa? Pertama, membangun pencitraan. Yang kedua, membusuk-busuki lawan. Nah, dalam konteks ini kan jalan semua nih, gitu ya. Iya. Ya, pencitraannya dibangun. Dalam konteks membusuk lawan juga jalan, belakang layar, gitu. Ya. Saya memberi penghargaan, ini perlu kita hidupkan. Tahun depan kita akan buat lagi. Selamat kepada Bapak Ibu, penerima Nawacita Award tahun 2022. Semoga menjadi inspirasi dan dorongan bagi generasi bangsa menuju Indonesia Maju 2045. Pemirsa Nawacita Politik TV, kembali ketemu dengan saya, Ottoli Jebua, dalam acara Sekaranglah Waktunya. Di studio Politik Nawacita TV, hadir tamu saya di pagi hari ini, Kang Ujang, atau lebih dikenal dengan Pak Ujang Komarudin. Beliau seorang doktor di ilmu politik, juga sarjana hukum Islam, dan juga MSc ya, di politik juga. Betul. Ya, apa kabar Kang Ujang? Alhamdulillah baik, Bang Ottoli. Ya, senang bisa ketemu dengan Kang Ujang ya di pagi hari ini. Kang Ujang ini sering banyak berbicara di banyak media dan di podcast. Kang Ujang, Ya. kita tidak bisa pungkiri bahwa akhir-akhir ini yang banyak dibicarakan di media sosial bicara tentang capres. Ya, nah ini kan ada 3 capres. Ya, yang pertama ada Pak Ganjar, yang kedua ada Pak Prabowo, dan yang ketiga Anies. Nah, kira-kira sebagai pengamat politik, seperti apa peluang ketiga calon ini? Ya, pertama terima kasih Bang Ottoli ya, Ya. sudah diberi kesempatan kita diskusi. Ya, Nah, kalau kita bicara capres, pertama harus dilihat adalah elektabilitas. ya, Kita belajar dari pengalaman Pak SBY 2004. Kenapa Pak SBY itu unggul, ya menang gitu? Itu elektabilitasnya tinggi. Jadi 2004 itu pertama kali Pak SBY maju, itu sampai 60% lebih. 60%. Jangan lupa juga, begitu juga Pak Jokowi. Pak Jokowi juga ketika pertama maju di 2014, ya, dari gubernur DKI ya, Iya. maju jadi capres, itu elektabilitasnya juga di angka 60%, naik turun. Tinggi Hampir juga. sama, tinggi. Dan menang gitu. Iya. Nah, makanya ketiga capres saat ini, Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies, tadi kalau ingin unggul, ingin menang, pertama ukurannya, indikatornya, atau parameternya, yaitu adalah elektabilitas. Ya, Nah, sekarang sejauh mana elektabilitas mereka kan itu harus dilihat ini, karena elektabilitas itu, survei itu dilakukan kan berjenjang, bertahap. ya, Hari ini misalkan ada yang sampai 30%, artinya hari ini, besok bisa berubah. Nah, siapa yang akan unggul dan akan menang tadi, faktor elektabilitas menjadi penting, menjadi penentu juga dalam konteks pertarungan di capres. Yang kedua adalah siapa bakal cawapresnya. ya. Itu Ini juga pengaruh juga. Pengaruh. Dari kelompok manakah? Misalkan dari kelompok militer kah? Ya. Dari kelompok Islam kah? Dari luar Jawa kah? Gitu kan? Siapa? Apakah pengusaha kah? Ini banyak indikator cawapres ini yang bisa menjadi penentu juga dalam konteks pertarungan di Pilpres. Jadi nanti misalkan Pak Ganjar dengan siapa, Pak Prabowo juga dengan siapa, dan Pak Anies juga dengan siapa, ini penting dan menentukan. Yang kedua itu. Yang ketiga saya melihat yaitu bagaimana koalisi yang dibangun. Nah, koalisi yang dibangun juga penting. Pertama, mereka harus mengamankan dulu 20%. Saat ini yang mungkin yang sudah aman ya Pak Ganjar ya. Kenapa? PDIP punya golden ticket. Betul. Punya karpet betul. merah, Bang. Bisa Jadi, maju sendiri. Berkoalisi atau tidak gitu ya, bisa maju gitu. Ya. Tinggal mencari cawapres yang terbaik siapa, Betul. yang kira-kira bisa memberikan dampak elektoral Ya. bagi Pak Ganjar. Nah, yang kedua Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo ini masih dalam konteks harus mengamankan 20%. Contoh, misalkan sekarang dengan PKB. Nah, kalau PKB-nya tidak dijadikan sebagai cawapres, Caiminnya, PKB akan lari. Betul. Maka harus dicari pengganti. Siapakah? Ya kemungkinan ada 3. Di antaranya ada
Pak Muhaimin Iskandar, Ya. ada Pak Erick Thohir dan Pak Erlangga mungkin Ya. yang menjadi alternatif itu karena bicara itu. Jadi tadi bicara cawapres yang menentukan. Lalu di kelompok Pak Anies siapa? Ya ada juga dua nama, ada Yani Wahid dan Pak AHY katakan. Ya. Tergantung nanti siapa yang bisa memberikan dampak kemenangan gitu. Jadi tadi penting siapa cawapresnya itu akan juga menjadikan seorang figur itu menentukan. Jadi koalisi juga menentukan partai mana yang dibangun itu penting. Ya. Tadi makanya misalkan PDIP sebagai partai nasionalis butuh partai Islam. Maka masuklah P3 kan gitu loh. Dan itu sudah Ya, masuk. sudah masuk. Nah di situ maka apakah nanti konstruksi koalisi PDIP ini membutuhkan figur dari manakah? Dari militer kah gitu? Dari kelompok Islam kah? Maka dicari nanti yang berpotensi untuk bisa menang. Nah tadi partai politik koalisi juga penting. Yang keempat saya melihat relawan. Relawan pun sedikit besar, banyak atau tidaknya, ya itu menentukan. Ya. Suka tidak suka dalam konteks politik hari ini, misalkan kekuatan partai politik yang kita anggap sebagai tadi penopang utama ya dalam konteks pencapresan, kan tidak ada capres-cawapres tidak didukung partai politik. Ya. Semuanya karena ketentuan undang-undangnya seperti itu, maka nah kan partai politik tidak sempurna. Ya. Ada bolong-bolong, ada kekurangan yang harus diisi oleh relawan. Ya. Oleh karena itu tadi relawan juga menentukan. Bahkan hari ini, mohon maaf ya relawan juga sudah dikasih posisi yang bagus. Dulu hanya komisaris misalkan. Seorang menteri sekarang ya. Bahkan kemarin baru wamen kan, sekarang bahkan menteri. Itu begitu strategisnya. Ya. Kelompok relawan-relawan itu dalam konteks pemenangan juga. Betul. Nah oleh karena itu kalau kita memotret siapa yang akan unggul, yang akan menang, masih panjang, masih jauh. Tadi terutama indikator elektabilitas. Jadi kalau elektabilitas capres-cawapresnya sudah stabil nanti Bang, misalkan di angka 50 ke atas lah ya, atau sampai 60 ada, ya itu baru akan kelihatan siapa yang akan Kalau unggul. sekarang kan elektabilitas kan naik turun terus ya. Bisa naik, bisa turun, bisa stabil dan bisa stagnan juga Bang. Ya berarti untuk saat ini kita bisa katakan bahwa ketiga calon ini sama-sama punya peluang. Ya, saya melihatnya iya, karena tadi dalam konteks pertarungan itu elektabilitas menjadi modal. Ya. Nah, karena elektabilitasnya belum ada yang sampai 50%, bahkan belum ada yang sampai 60 di angka yang stabil, maka semua punya potensi. Bisa saja berubah. Bisa berubah, punya peluang. Jadi makanya mereka semua percaya diri nih. Pak Ganjar percaya diri, Prabowo juga sama, Pak Anies juga sama. Tapi oleh karena itu kita lihat nanti di Oktober, apakah mereka betul-betul jadi capres ataukah hanya sekedar namanya saja tidak jadi didaftarkan. Kita tidak tahu, Bang. Iya. Nah, kalau menurut Kang Ujang sebagai pengamat politik, mana lebih pas untuk Indonesia di pemilu 2024? 2 pasang kah? Atau harus 3 pasang? Harus 3? Kalau saya Bang ya, dari dulu ya konsisten dengan pernyataan saya. Kalau memang banyak yang membantah saya gitu Bang. Saya dari dulu saya bilang kalau bisa ya capres itu yang banyak. Oh ya, oke. Punya alternatif pilihan yang banyak publik itu, masyarakat itu. Jadi 275 juta rakyat Indonesia, mohon maaf, masa capresnya itu aja gitu. Artinya banyak anak Indonesia, putra terbaik bangsa ini yang diberikan kesempatan untuk bisa jadi capres maupun cawapres. Nah kalau itu logika kita bangun, maka kan capres dan cawapres mestinya banyak. Paling enggak kan bisa 4 gitu. Bisa 4, karena hanya 20% kan? Ya, bisa 4 gitu. Nah, bagaimana konstruksi politik saat ini? Saya sih melihatnya mengarah kepada 3 ya. Kemungkinan tadi, kemungkinan ya yang kita bicarakan hari ini nih saat ini bahwa tadi ada Pak Ganjar dengan pasangannya, Prabowo juga dengan pasangannya. Mungkin kalau jadi Pak Anies dengan pasangannya, kita tidak tahu apakah koalisi perubahan solid atau tidak kan begitu. Nah, jadi saya melihat kalau yang bagus, yang baik kalau saya untuk menjaga demokrasi dan belajar dari pengalaman 2019 yang lalu, maka paling tidak minimal 3 lah. 3, lebih dari 2 lah. Syukur-syukur bisa 4. Ini tentu pandangan subjektif saya ketika saya berdebat dengan yang lain. Saya bilang bagaimana bangsa ini bisa maju, orang hebatnya banyak, itu anak bangsa juga luar biasa, hebat-hebat, tapi tidak diberi kesempatan untuk bisa menjadi capres dan cawapres. Kita dorong lah Bang, anak-anak terbaik bangsa ini, siapapun mereka. Ya. Artinya menurut Kang Ujang, jauh lebih positif kalau calonnya banyak. Artinya ada alternatif pilihan lah. Nah, yang kedua, masyarakat. Kalau 2 pasang, pertarungannya terlalu keras Bang. Tidak ada pemecah, tidak ada pemecah gelombang di sini. Dan ini mengalami pelajaran, kita belajar di pengalaman 2019. Akan terjadi benturan yang keras, polarisasi. Padahal kita sudah sepakat
Untuk pertama menjaga demokrasi. Ya. Elit juga sudah sepakat untuk apa? Untuk anti polarisasi kan. Betul. Ingin kampanye damai, Iya. ingin pemilu membahagiakan. Ini kita jaga. Nah, untuk menjaganya saya melihat ya formulasi atau skema capresnya minimal 3 lah begitu. 3 ya. Nah, sekarang kembali kepada capres Anies Baswedan nih. Ini kan pendukungnya itu kan ada Nasdem, ada Demokrat dan PKS. Nah, beberapa waktu yang lalu masyarakat atau beberapa masyarakat Indonesia berkata bahwa Anies itu antitesa daripada Pak Jokowi. Nah, bagaimana menurut Kang Ujang? Ya, saya sih melihat begini, itu kan antitesa itu muncul dari pernyataannya Pak Zulpan Lindan kalau nggak salah. Ya, dari ya, Nasdem, betul dari kan? Nasdem, betul. Ya, karena memang dianggap ya pihak yang dianggap berbeda lah dengan Pak Jokowi atau dengan pemerintah. Ya, memang kalau kita lihat, kita tarik garisnya, ya suka tidak suka, faktanya memang seperti itu. Entah kita perdebatan entah tidak gitu ya, bahwa koalisi yang dibangun oleh Nasdem, PKS dan Demokrat adalah koalisi yang memang, mohon maaf, koalisi oposisi. Walaupun sebagian kaki atau satu kaki Nasdem itu ada di pemerintah ada juga. Iya, 2 menterinya masih ada di pemerintah. Situ, tetapi dalam perspektif mohon maaf kelompoknya Pak Jokowi, kelompok pemerintah, bahwa Nasdem sudah bergabung dengan kelompok oposisi. Walaupun kita di sistem tata negara kita tidak mengenal oposisi presidensial itu, tapi katakanlah seperti itu. Oleh karena itu saya melihat ya tadi apa yang dinarasikan oleh Nasdem awalnya kan perubahan. Sekarang berubah lagi keadilan. Ya, terus berubah lagi misalkan ingin melanjutkan perbaikan, ingin melanjutkan Pak Jokowi juga yang baik pembangunannya gitu. Nah, di sini kan terjadi juga kompromi-kompromi. Saya melihat ada renegosiasi ulang ya. Ada kompromi ulang. Buktinya, faktanya kemarin Pak Surya Paloh bertemu dengan Pak Jokowi. Iya, betul. Ya, saya tidak tahu apakah memang beliau berdua ya membicarakan apa. Tapi yang jelas pasti ada kompromi-kompromi atau renegosiasi ulang ya terkait persoalan pencapresan itu, koalisi perubahan. Oleh karena itu kalau kita bicara tadi dan gini, modal Nasdem atau modal Pak Surya Paloh ingin bertemu Pak Jokowi kan mesti mengerem dong. Yang ibarat tanda petik perlawanan perubahan yang dimunculkan oleh koalisi perubahan. Makanya ketika pidato Anies kemarin di GBK itu tidak ada kritikan yang keras terhadap Pak Jokowi. Iya, ada soft dan banyak doa-doa. Sedangkan sebelumnya kan banyak kritikan yang keras. Karena memang Nasdem juga butuh dengan Pak Jokowi. Butuh dengan pemerintah. Betul, sangat Pak. Iya, oleh karena itu saya melihat kalau bicara tentang koalisi yang tadi terlalu keras ingin merubah, ini pasti akan berbenturan dengan pemerintah. Karena pemerintah pun begini, nggak mungkin dong semuanya dirubah. Pasti yang baik ya dilanjutkan gitu, yang tidak baik baru diperbaiki. Nah, kesan dari kelompok perubahan ini kan merubah semua yang sudah menjadi legasi Pak Jokowi. Dan ini tentu PDIP tidak mau. Koalisi pemerintah juga pasti nggak mau. Karena itu kan selain legasi Pak Jokowi, legasi partai politik pendukung pemerintah juga. Karena kalau misalkan koalisi perubahan membuat narasi dan itu menjadi sebuah kebenaran, maka merugikan bagi kelompok pemerintah. Jadi saya melihatnya seperti itu, Bang. Ya, jadi ada pengereman lah ya. Kompromi itu namanya. Ya, kelihatannya. Nah, itu satu sisi ke Pak Anies ya. Nah, kita lihat ke Pak Ganjar. Ini memang ada perkembangan yang terus kita bisa lihat bahwa Ganjar ini di kalangan beberapa oknum lah ya, PDIP sendiri sepertinya mereka tidak mendukung Ganjar, tetapi mereka ada kecenderungan oknum, ya kecenderungan mendukung Prabowo. Sebut saja Sparin, ini udah tahu semua Effendi Simbolon itu kadernya PDIP, tapi malah dia memberi dukungan. Seperti apa fenomena ini dilihat Kang Ujang? Nah, ini tantangan bagi PDIP ya. Saya sering Bang diundang jadi narasumber di PDIP. Kemarin juga di GBK tuh bulan Pancasila juga saya diundang. Tapi juga nggak datang lagi di Semarang gitu. Sekalian kita beritahu pada pimpinan PDIP gitu ya. Bahwa saya melihat kenapa itu terjadi. Gini, pencapresan Ganjar itu saya melihat itu awalnya setengah hati. Kenapa? Kan ada Mbak Puan juga waktu itu kan. Jadi ada 2 figur hebat di PDIP yang bersaing menjadi capres. Ujungnya endingnya Bu Mega ke Pak Ganjar. Ya itu ya bagus-bagus saja. Pak Ganjar juga kan sebagai kader. Karena perhitungan rasionalitas elektabilitas. Katakanlah seperti itu.
Tetapi kan dukungan kepada Ganjar kan nggak tuntas. Nggak tuntas. Saya baca, misalkan nggak tuntas di relawan-relawan masih banyak yang bergejolak. Ya. Misalkan kelompok relawan Jokowi banyak yang ke Prabowo. Iya. Jokowi mania, misalkan jadi Betul. Prabowo mania. Termasuk misalkan Projo juga arah-arahnya ke sana. Iya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Lalu tadi ada tokoh-tokoh tertentu atau individu tertentu dari kader PDIP seperti Effendi Simbolon, termasuk Bang Budiman Sujatmiko, itu dengan terang-terangan ya ingin katakanlah mendukung Pak Prabowo kan begitu. Iya, Bahkan iya. Pak Budiman Sujatmiko mengatakan saya siap dipanggil oleh partai, oleh PDIP. Iya. Nah, artinya menurut saya ada sesuatu yang tidak tuntas di PDIP ini. Dan saya meyakini ya Bu Megawati itu punya cara sendiri Ya, untuk mengelola konflik ini lah mengelola ya. konflik ini, menyelesaikan ini. Saya percaya itu karena Bu Mega adalah seorang tokoh yang sudah panjang ya Iya. perjalanan karir politiknya, dan PDIP sampai hari ini kan menjadi pemenang terus. Iya. Dua kali menang 2014 2019. Iya. Artinya 2024 ingin menang, ingin hat-trick. Iya. Pasti akan dikelola konflik ini. Nah, tadi ada yang tidak tuntas dalam konteks Oke. pencapresan Ganjar itu, ada yang kecewa lah. Makanya ada intrik-intrik seperti itulah ya. Ada dinamikanya sendiri. Ya. Dan saya melihatnya partai PDIP punya mekanisme dalam konteks Ya. menyelesaikan persoalan itu. Tapi tadi kalau ini tidak diselesaikan, bahaya Bang. Pasti akan panjang. Karena untuk menang ya harus solid. Betul. Harus bersatu. Tidak ada kemenangan tanpa persatuan, tanpa soliditas. Nah, ini kesannya Pak Effendi Simbolon, Pak Bang Budiman Sujatmiko, kesannya kan bukan kesan memang mendukung ke Prabowo. Betul. Kalau tidak diselesaikan bahaya. Banyak nanti akan kader lain bergelombang. Betul. Dan itu tentu tantangan tersendiri bagi PDIP. Saya meyakini ya PDIP sudah kuat, tapi dalam konteks ini harus bisa menyelesaikan dengan baik. Ya. Nah, Pak Anies sudah kita bicarakan, Pak Ganjar juga sudah. Nah, ini yang terakhir nih, Prabowo ini. Nah, Prabowo ini kira-kira ada peluang nggak dia menjadi pasangan dengan Pak Ganjar? Seberapa besar peluangnya? Dulu saya masih ingat Bang, saya kan dekat dengan seorang menteri Pak Jokowi juga. Oke. Dulu memang akan dipasangkan. Oh. Ya, skemanya kalau nggak Pak Ganjar Prabowo, Prabowo Ganjar. Oke. Tapi dalam perjalanan waktu ini masing-masing kuat. Iya. Gitu loh. Dan merasa partainya pun kan partai kuat ini Ya, sama-sama kuat. masa-masa punya dukung juga Ya. dan survei juga tinggi semua, Iya. baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo kan begitu. Nah, dari situlah karena peluang menangnya juga ada antara katakanlah Pak Ganjar dan Pak Prabowo itu, maka mereka kelihatannya akan jalan masing-masing. Iya. Kelihatannya. Jadi agak sulit kita melihat hari ini atau ke depan kalau Pak Prabowo mau jadi cawapresnya Pak Ganjar. Ini sebuah realita. Dan itu juga sudah diucapkan oleh Pak Jokowi kan di banyak media kan. Agak sulit ini sekarang karena untuk menjodohkan dua figur ini gitu loh. Oleh karena itu saya melihat ya tadi Gerindra dengan kekuatannya akan gaspol dan PDIP juga akan gaspol juga mendukung Ganjar. Cuma tadi ada gejolak-gejolak yang harus diselesaikan oleh PDIP. Iya. Karena begini, keuntungan Pak Prabowo saya lihat nih, ini ada di tengah Bang. Ini kan tarung nih, mohon maaf antara Pak Ganjar dengan Pak Anies nih. Iya. Pendukung-pendukungnya Betul. saling ribut. Ini Pak Jokowi, Pak Prabowo dibiarkan. Iya, dia ada di tengah ya. Iya, maka ini menarik tadi bagi Pak Budiman Sujatmiko, Betul. bagi Pak Effendi Simbolon. Maksud saya kelebihannya Prabowo di situ. Di saat yang lain itu bertempur bertarung, Prabowo makin di tengah, dan yang mohon maaf semuanya punya peluang, semuanya punya kesempatan gitu ya, baik Pak Ganjar, Pak Prabowo dan Pak Anies. Tetapi kalau kita bicara Prabowo tadi, ya harus diakui sekarang Pak Prabowo masih dalam kondisi tadi punya kesempatan yang baik. Iya. Makanya tadi PDIP harus solid. Solid. Untuk ya bisa bersaing dengan Pak Prabowo. Ya. Kalau Pak Prabowo-nya dibiarkan, ini bisa jalan ini. Iya. Bisa jadi kuda hitam. Ya, kuda hitam. Apalagi nanti menemukan cawapresnya yang bagus. Itu berbahaya kalau menurut saya. Ya, nah, kita sekarang berandai-andai ini. Ya. Karena bagaimanapun kan kekuatan seorang capres, dia butuh cawapres yang tentu mendulang suara. Ya. Harus memberikan, efeknya harus besar. Ya, nah, kita berandai-andai sekarang. Kalau Ganjar dipasangkan dengan Andika Perkasa. Ya. Terus Prabowo dipasangkan dengan Erick Thohir. Dan Anies dipasangkan dengan AHY. Kira-kira cawapres mana yang bisa memberi dampak pengaruh besar kepada tiga capres ini? Nah, kita bedah dulu Pak Andika Oke. dengan Pak Ganjar. Ini menarik. Komposisi kekuatan yang memotret bahwa satu kalangan nasionalis,
Ya sipil katakanlah. Iya. Yang satu lagi adalah militer. Militer. Dan Pak Andika ini jangan lupa bahwa beliau adalah mantan panglima. Panglima ya. Jadi bukan hanya kekuatan leadership, manajerial, Iya. ketentaraan yang beliau miliki, tapi juga ada akses-akses yang dia miliki terkait dengan persoalan misalnya geopolitik, terkait keamanan nasional, terkait dengan hubungan dengan luar negeri. Ini dimiliki oleh Pak Andika. Dan Pak Andika gaya komunikasinya nyambung. Ya, Saya lihat beberapa wawancara beliau di TV gitu ya, itu enak. Ya, Ketika ya, ditanya ya. misalkan Pak Andika apakah mau jadi tim suksesnya Pak Ganjar waktu itu ya. Iya, iya. Waktu itu belum muncul sebagai cawapresnya Iya. Pak Ganjar. Sekarang sudah naik lagi nih. Sudah naik lagi. Iya, level Pak Andika nih sudah naik lagi, sudah muncul namanya sebagai calon wakil presiden Pak Ganjar. Yang lalu-lalu padahal masih sebagai calon ketua tim. Iya. Dan saya melihat ada ruang yang cocok ya, yang pas ketika misalkan Pak Andika menjadi cawapresnya Pak Ganjar. Jadi komunikasi ke publiknya jalan, dan ingat sama singkat ketika beliau jadi panglima itu media sosialnya sangat gencar. Ya. Sosialisasi begitu bagus gitu ya, masif dan dicintai juga oleh anak-anak muda. Betul, betul. Saya lihat anak-anak muda itu banyak juga yang mendukung Pak Andika gitu. Karena tadi komunikasi media sosialnya sangat jalan dan sangat positif dan juga memberikan semangat kepada anak muda. Jadi kalau kita pasangkan, ini menjadi apa ya, kekuatan tersendiri nih. Makanya tadi Pak Andika dielus-elus oleh PDIP kan, diangkat ingin jadi tim suksesnya, lalu dinaikkan lagi ingin jadi cawapresnya. Karena memang figur yang cocok, yang pas juga untuk bisa mendampingi Pak Ganjar. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Karena tadi begitu apa namanya, bicaranya jelas, komunikasinya bagus, baik dalam konteks lisan maupun media sosial, itu kan menjadi modal yang penting, Bang, dalam konteks berkomunikasi dengan pemilih. Itu modal besar. Bagi saya, kalau itu betul-betul dipasangkan, kalau berjodoh, ini menurut saya kekuatan yang besar juga. Hebat ini ya. Hebat kalau menurut saya. Kedua, Bang, Pak Prabowo dengan Pak Erick Thohir. Nah, kita bicara dulu kekuatan finansial dulu. Misalkan Pak Erick punya kekuatan finansial. Cuma Pak Erick berangkatnya dari mana? Apakah dari PAN? Saya tahu kelihatannya Pak Erick itu didukung oleh PAN. Nah, yang paling kita harus bahas adalah bagaimana nanti pertarungan cawapresnya Pak Prabowo, karena di situ ada Cak Imin yang sudah berkoalisi PKB-nya dengan Gerindra. Ya, Erick mau gabung kan, jauh-jauh tuh kan. Lalu ada Pak Erlangga juga ingin masuk. Nah, ini kan harus dikompromikan siapa. Nah, katakanlah kalau misalkan dealnya dengan Pak Erick Thohir, ini juga kekuatan yang lumayan. Apa indikatornya? Pertama, sama Pak Prabowo militer, Pak Erick Thohir sipil. Lalu Jawa luar Jawa. Prabowo Jawa, Erick Thohir Lampung, luar Jawa juga. Yang ketiga, saya melihat nasionalis Islam. Kenapa Pak Erick Thohir itu katakanlah kelihatan nasionalis? Karena PBNU kan sudah dalam dukungan Pak Erick itu. Saya baca gitu, Pak Saifullah Yusuf itu di media mengatakan bahwa PBNU mendukung langsung loh Pak Erick Thohir. Apalagi Pak Erick Thohir sebagai apa namanya ketua panitia kan 1 abad NU. Jadi saya melihat juga ini juga kuat. Jadi lumayan ini nanti pertarungannya. Nah, oleh karena itu tadi kalau Prabowo dengan Erick lumayan cukup kuat. Kuat juga ini. Cukup kuat. Yang ketiga kita bahas Anies Ahaye. Tergantung nih kalau Anies Ahaye saya melihat. Apakah Nasdemnya nanti ke depan bermasalah atau tidak? Ya kan kemarin mohon maaf kasus J Plate. Contoh itu kan juga bermasalah bagi Nasdem. Bagi Anies. Kan mereka mengatakan kok koalisi perubahan mohon maaf di orang masyarakat dianggap kok korupsi gitu kan. Itu kan kritikan publik terhadap koalisi perubahan. Betul. Lalu misalkan kemarin Menteri Pertanian juga dari Nasdem kan diperiksa. Kita tidak tahu, kita tidak mencampuri hukum ya. Apakah nanti masuk penyidikan atau tidak, itu kan bisa jadi alat politik juga. Kalau nanti jadi tersangka juga menjadi persoalan juga bagi koalisi perubahan. Jadi politik itu kan persepsi. Persepsi baik dan buruk. Jadi kalau dalam konteks koalisi perubahan itu ada yang berkasus, ini kan persepsinya jadi buruk. Oleh karena itu mereka menanamkan citra yang bagus, pencitraan. Nah di politik kan ada dua, Bang. Apa? Pertama, membangun pencitraan, yang kedua membusuk-busuki lawan. Nah, dalam konteks ini kan jalan semua nih gitu ya. Ya, pencitraannya dibangun, dalam konteks membusuk lawan juga jalan, belakang layar gitu. Nah, kembali kepada Anies Ahaye, ya sama juga Anies sipil, Ahaye militer. Cuma memang yang agak berat dari kelompok ini adalah tadi karena mengusung koalisi perubahan. Ya
yang berbenturan dengan pemerintah. Ya pasti ya ruang gerak itu juga akan dibatasi kan begitu. Pasti. Kan dimanapun namanya kekuasaan itu kan tidak mungkin diberikan, harus direbut. Nah perebutan kekuasaan ini kan akan menjadi keras kalau saling ngotot-ngototan. Oleh karena itu saya melihat tadi ada kompromi-kompromi yang kita tidak tahu. Tapi pasangan Anies dan AHY kita lihat elektabilitasnya Bang. Apakah mampu menyaingi Ganjar Andika misalkan nanti ya kalau jadi gitu, Prabowo Erik ataupun kalau jadi tergantung narasi yang dibangun mereka. Kan begini, kalau narasi mereka itu membangun sebuah tadi narasi yang positif tentang koalisi perubahan dan Anies, ya bisa naik. Tetapi kalau biasanya dihajar juga oleh lawan politik, ya meredup juga. Tergantung saya melihatnya begitu. Ya. Oke, kita sudah membahas berandai-andai ya. 3 capres dengan cawapresnya lah ya, kita sudah bahas tadi. Nah, bentuk kampanye menjadi poin penting. Nah, sekarang kan pemilih kita ini kan ada generasi yang baru. Artinya baru pertama kali sekarang mereka ikut pemilu di 2024 karena umur mereka baru memenuhi 17 tahun. Nah, menurut Kang Ujang sebagai pengamat, bentuk kampanye seperti apa ini yang masuk kepada generasi kita ini? Nah, kebetulan kan saya masih milenial nih, Bang. Saya 81 lahir, Bang. Iya, jadi masih milenial terakhir gitu kan. Kan 81 di akhir ya. Artinya saya dekat juga dengan Gen Z. Kan milenial sebelumnya Gen Z ya, Gen Z gitu. Nah, saya sering juga Bang, saya menjadi narasumber tentang 4 pilar ke SMA gitu. Dari MPR gitu, saya sering jalan. Saya mendalami gitu perkembangan anak-anak muda itu ya di SMA gitu. Saya juga sering narasumber anggota DPR 4 pilarnya gitu. Sering. Nah, oleh karena itu saya melihat bagaimana caranya? Kan ada istilah begini kalau dalam saya lihat ya. Kalau ingin mendekati suatu kaum atau suatu kelompok, itu harus menggunakan bahasa kaum itu atau menggunakan bahasa kelompok itu. Jadi kalau Gen Z itu kelompoknya, katakanlah komunitasnya gitu ya, maka kita mendekati dengan cara-cara mereka. Apa itu misalkan? Ya pertama pendekatan melalui media sosial. Pasti. Nggak ada Gen Z yang nggak menggunakan media sosial, bahkan HP-nya kadang-kadang punya 2 mereka. Iya, dan sangat aktif dibandingkan saya generasi milenial gitu ya. Mereka lebih aktif, lebih bagus. Saya pernah jadi narasumber, bahkan usianya itu ya 20 gitu. Bahkan ada yang sampai di bawah Gen Z juga, ada yang 11 tahun waktu itu. Ya masih ingat saya, langsung Pak saya masih 11 tahun gitu. Karena pengen ngerti politik katanya. Nah, tadi pendekatannya harus menggunakan bahasa mereka. Bahasa mereka itu apa? Ya style mereka apa? Tadi media sosial harus digunakan. Makanya cawapres sekarang menggunakan TikTok. Ya betul. Ya, TikTok. Iya, bukan hanya sekedar menyampaikan pesan, tapi ada hiburan, edutainment di situ. Ada pesan yang disampaikan. TikTok menjadi media yang sekarang digandrungi oleh generasi muda. Nah, yang kedua style Bang, gaya. Nah, jadi gayanya seperti mereka. Misalkan gaya bersepatu ya seperti mereka, misalkan gaya berpakaian seperti mereka, karena itu ingin menunjukkan bahwa capres-cawapres itu ya sama dengan mereka. Itu penting. Ingat Pak Jokowi 2019 yang lalu, bagaimana Pak Jokowi pakai motor anak muda. Bagaimana menggunakan jaket Dilan. Ya kan? Itu mirip persis apa yang disampaikan ini, menggunakan bahasa mereka, komunitas mereka. Oleh karena itu Gen Z juga sama. Harus dilakukan pendekatan dengan cara itu. Mereka maunya apa? Sama, wah itu katanya capres A misalkannya Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies, kok gayanya sama ya karena sama kita ya. Enak nih kan. Ayo cuy, kita cocok nih gitu. Biasanya begitu Bang. Jadi yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi ya bahwa capres itu sama dengan mereka. Yang ketiga yang harus dilihat, harus tahu keinginan mereka. Apa tuh keinginannya? Tentu mereka ingin masa depannya baik. Ya pasti. Hari ini problem mereka anak muda, Gen Z maupun milenial itu pekerjaan, Bang. Ya, jadi lapangan kerja itu penting bagi mereka. Jadi ya tadi isu-isu ekonomi gitu ya, pekerjaan, penyiapan lapangan kerja bagi capres menjadi penting. Oleh karena itu ya tadi ukuran untuk bisa masuk ke mereka itu salah satunya itu. Yang kedua mereka butuh pendidikan yang layak. Jadi Gen Z ini tadi SMA gitu ya, pemilih baru. Mereka juga pengen berkesinambungan berpendidikan. Tentu beasiswa menjadi suatu pilihan bagi mereka. Itu penting. Lalu kesehatan, Bang. Kesehatan juga kan dianggap penting bagi mereka. Bahkan sampai hari ini soal rumah, perumahan jadi penting.
anak muda hari ini gitu ke depan karena nyewa rumah makin mahal, kredit juga makin mahal, tadi pekerjaan juga agak sulit ya. Maka itu kebutuhan mereka tuh yang sejatinya harus diramu ya oleh capres itu untuk agar mereka dapat dukungan, Bang. Paling tidak poin-poin itulah yang harus digarap oleh para capres-cawapres, Bang. Untuk masuk ke mereka begitu. Ya, artinya capres dan cawapres harus bisa menjawab ya apa yang menjadi kebutuhan daripada Gen Z ini ya. Betul. Misalkan saya mau minta martabak, tahu-tahu saya dikasihnya sayur asem kan nggak nyambung. Nah, kalau mereka mau lapangan kerja, siapkan dong lapangan kerja, bukan siapkan yang lain, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang terakhir nih. Ya, karena sudah singgung lapangan kerja tadi, kan kita tahu sekarang kan Indonesia ini kan masuki apa namanya bonus demografi ya. Artinya usia produktif itu jauh lebih tinggi. Nah, ini puncak kan 2025. Nah, menurut Kang Ujang, ini bonus demografi yang dialami Indonesia ini peluang, kesempatan kah atau ini justru menjadi persoalan? Ada dua, Bang, peluangnya ada. Oke. Karena usia produktifnya lebih banyak. Lebih banyak ya. Lebih mayoritas. Nah, kalau ini digunakan secara baik, digunakan oleh negara ya, mengelola anak muda untuk produktif, Bang. Ini keren, Bang. Ini keren. Keren ya. Ini bisa membangun bangsa. Jangan lupa, bangsa ini akan dibangun oleh anak-anak muda. Iya. Jadi kita harus sepakati itu. Nah, tapi juga ada sesuatu yang kita khawatir. Kenapa? Kalau anak muda ini jumlahnya banyak dan didiamkan, lapangan kerja nggak ada, menganggur, menjadi persoalan, kriminalitas tinggi. Betul. Oleh karena itu tadi negara punya tugas, capres, cawapres punya tantangan, partai politik juga semua banyak punya PR untuk sama-sama tadi membangun kualitas sumber daya anak-anak yang produktif ini. Tadi kan sekarang gini, Bang, banyak anak muda yang leha-leha, yang nongkrong gitu ya, yang ngerokok, mohon maaf. Ini kan harus digerakkan. Untuk apa? Untuk lebih produktif, Bang. Yang positif. Ya tadi bonus demografi yang positif itu kalau memang dikelola dengan baik. Ya. Tapi kalau tidak di-manage dengan baik, ini akan menjadi persoalan. Nah, ini tantangan bangsa, Bang, ke depan. Tugas Abang juga, tugas kita semua nih. Tugas kita semua. Nawacita juga nih untuk bisa mencerdaskan dan membangun mereka secara produktif. Nah, di Indonesia kan banyak, Bang, ini misalkan begini, maksud saya. Banyak lahan yang nganggur. Ya kan? Banyak itu. Lahan nganggur banyak. Lalu juga banyak uang yang nganggur. Nah, orang-orang kaya uang nganggur juga banyak, Bang. Baru yang lain banyak miskin. Yang ketiga banyak orang nganggur. Ya, nah ini harus diramu ya oleh katakanlah capres cawapres untuk menyelesaikan inilah gitu kira-kira gitu loh. Ya tadi orang-orang kaya yang punya lahannya dibangun dong kerjasama dengan anak muda gitu loh. Lalu yang masih nganggur dibukakan kesempatan kan dengan pengusaha juga dibuka peluangnya. Ini penting karena tadi kalau ini tidak bisa diselesaikan masalah, Bang. Tapi kalau negara atau capresnya punya visi terkait dengan untuk mengelola usia produktif itu, kita akan menjadi bangsa besar, Bang. Kita ini jangan lupa bangsa besar. Cuma kitanya yang tidak pede, Bang. Itu persoalannya. Baik, terima kasih Kang Ujang. Pemirsa Nawacita TV sudah banyak diskusi dengan Kang Ujang sebagai seorang pengamat politik. Beliau juga analisis politik, seorang dosen. Bahkan Kang Ujang ini juga pernah menjadi staf khusus Ketua DPR RI. Ya, jadi sudah banyak pengalaman dan apa yang disampaikan ini tadi ini adalah analisa sebagai seorang pengamat politik. Kang Ujang, ini yang terakhir. Ya, siap. Ya, silakan yang terakhir. Ya, teman-teman anak muda di seluruh Indonesia, khususnya Gen Z ya. Tidak ada pilihan untuk memperbaiki bangsa selain kita terlibat aktif di politik. Hari ini anak muda ini kan pasif, banyak pesimisnya. Kita bangun kreativitas, kita bangun produktivitas. Kalau bisa jadikan diri kita ini sosok yang menjadi inspirasi bagi yang lain. Walaupun sekecil apapun inspirasi itu. Dan jangan lupa berkarya untuk Indonesia. Begitu, Bang. Ya, terima kasih. Pemirsa Nawacita TV, demikian tadi perbincangan saya dengan Kang Ujang. Dan salam sehat untuk kita semua. Merdeka!